Kasih yang dialami dengan berbagai cara, yang tidak ubahnya, seperti kasih antar suami istri, kasih yang nyata, yang dapat dirasakan dan dialami di setiap saat dan setiap waktu. Dengan kata lain, kasih itu perlu dibuktikan atau tindakan nyata. Seperti kasih Yesus bagi gerejanya. Nah, pagi hari ini kita lihat bersama-sama kasih Yesus bagi gerejanya meliputi dalam berapa hal. Oleh karenanya kita buka dulu firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, yang seyogyanya Efesus pasal yang kelima ayat ke-22 hingga ayat yang ke-33. Tapi tidak semua kita baca ya. Jadi kita membaca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, hingga kemudian lompat ayat yang ke-30. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita lihat dulu Efesus pasal 5 ayat ke-25 hingga 27, kemudian ayat 30. Perhatikan Bapak Ibu di depan, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, konteks ini berbicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup dalam berkeluarga. Apa yang dimasukkan kasih Kristus sebagai dasar hidup dalam keluarga? Maksudnya supaya ketika kita berkeluarga, suami istri itu mengerti apa yang jadi kewajibannya. Kewajibannya masing-masing punya kewajiban, baik seorang istri maupun seorang suami. Seorang istri dituntut untuk tunduk kepada suaminya, menghormati suaminya, karena dia sebagai kepala dalam keluarga. Sebagai seorang suami dituntut supaya mengasihi istrinya. Kenapa? Nah ini tadi, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, jadi pagi hari ini saya lebih menyorot kepada kasih Kristus atau kasih Yesus bagi gerejanya. Nah, oleh karenanya saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang bertalian dengan kasih Yesus bagi gerejanya. Meliputi ada beberapa hal ya. Perhatikan yang pertama, kasih Yesus bagi gerejanya. Yang pertama adalah ciri-ciri dari kasih Yesus bagi gerejanya. Apa ciri-ciri dari kasih Yesus terhadap gerejanya? Perhatikan, supaya saudara dan saya ketika menjalani hari-hari ini ya, mungkin sedang suntuk, mungkin sedang bebannya berat, mungkin banyak pergumulan yang sampai hari ini belum selesai, belum kelar dan sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang kita akan bahas pagi ini, biarlah ini memberikan suatu kekuatan bagi kita. Sekalipun sampai hari ini persoalan kita tidak pernah selesai, pergumulan kita selagi kita hidup dalam dunia nggak pernah selesai. Pergumulan masalah kita selesai ketika kita apa? Halo? Inna lillahi rajiun. Ketika kita meninggal. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, kita lihat apa ciri-ciri dari kasih Yesus terhadap gerejanya.
Ciri yang pertama, kasih Yesus itu adalah kasih yang rela untuk berkorban. Katakan rela untuk berkorban. Ya. Dia rela berkorban, artinya dia menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Supaya apa? Supaya umatnya menjadi kudus. Supaya apa? Supaya umatnya menjadi cemerlang. Supaya apa? Supaya jemaat menjadi tidak bercacat, tidak berkerut, dan tidak bercela di hadapannya. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-25. Jelas tadi berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan apa? Nyawanya atau menyerahkan dirinya baginya. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Jadi ciri dari kasih Yesus bagi gerejanya, yang pertama, ia rela untuk berkorban. Amin. Rela menyerahkan nyawanya. Semuanya dia lakukan karena dia mengasihi setiap kita. Sekalipun kita manusia yang berdosa, tapi dia rela memberikan nyawanya bagi saudara saya. Jadi ciri daripada kasih Yesus bagi gerejanya, ia rela berkorban. Dalam hubungan kita setiap hari, dalam hubungan dalam keluarga, pasangan suami istri harus rela berkorban demi keluarganya. Ya Pak ya? Kalau yang lagi masa pacaran, dia rela menyediakan waktu untuk bisa ketemu dengan pacarnya. Siapa yang pernah pacaran? Ternyatanya ujuk-ujuk ketemu manten gitu loh. Ya. Oh. Yang lagi pacaran pasti pacarnya bilang, kok kamu nggak pernah WA dari pagi sampai siang, boro-boro telepon, WA saja kagak. Kemana? Apa yang kamu lakukan? Katanya cinta, katanya aku mengasihi kau, buktinya mana? Telepon juga enggak. Ini kalau hubungan secara manusiawi kita. Karena dia cinta, aku rela hujan pun tak terobos. Panas terik enggak masalah, ada mantel. Yo, ada jaket. Hujan deras enggak peduli, petir kayak apa enggak peduli. Yang penting aku buktikan aku mengasihi engkau. Buktinya hujan-hujan pun aku lewati. Ini kalau lagi pacaran semangat. Tapi kalau sudah berkeluarga nanti, semoga kasihnya itu tetap berkobar-kobar. Amin. Makanya saya biasa kasih pranikah tuh kalau dua bagian yang cukup menegangkan. Waduh, saya sampaikan kadang kelas saya tanya ke kedua calon mempelai, sudah berapa lama kamu pacaran dengan si A? 2 tahun om. Kenal belum dia? Ya belum semua sih. Ada bilang 4 tahun, udah kenal belum sama dia? Yang sesungguhnya, ya belum om. Tapi yang saya tahu dia tuh sayang dengan saya. Pokoknya kalau saya jam 9 belum tidur, dia bilang, yang jangan lupa tidur ya yang. Kalau saya belum makan, dia bilang, yang jangan lupa makan, nanti mau masuk angin. Kalau kamu masuk angin, saya sedih. Keluarlah lagunya, yang hujan turun lagi, kemana aku pergi bawa payung. Manusia kita ketika kita lagi pacaran dan keluarga menuntut supaya berani berkorban. Korban waktu, korban tenaga, plus korban uang. Siap kita lakukan itu demi pacaran kita, bagi pacar kita atau bagi keluarga kita? Tentu siap, betul nggak? Sebagai bukti kita sayang dan cinta. Kalau Kristus mengasihi saudara dan saya, tidak hanya di mulut, tapi korbannya dahsyat dan luar biasa. Nyawa
semuanya diberikan bagi kita, supaya saudara dan saya menjadi umat Tuhan yang kudus, menjadi umat Tuhan yang tidak bercacat, tidak berkerut, tetapi menjadi umat Tuhan yang cemerlang di hadapannya. Semuanya dia lakukan karena dia sayang, karena dia mengasihi setiap kita semuanya. Amin. Lihat kiri kanan, mau bilang gini, sadar lo, kamu tuh disayang Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah sayang buat kita, kalau kita sudah katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kalau saudara dan saya betul-betul cinta dengan Tuhan, saudara dan saya pun harus rela berkorban. Ya, menang loh. Korban apa? Yang pertama korban waktu. Selanjutnya korban apa? Korban uang. Apalagi korban untuk latihan. Latihan tuh kalau udah persiapan minggu untuk ibadah, udah latihan Jumat. Latihan kurang lebih 1 jam lebih. Ingat, semuanya kita lakukan itu bukan karena engkau disuruh pendetamu, bukan karena itu jadwalmu, tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Saudara dan saya ibadah pagi hari ini bukan karena kita ngerti ini minggu, tapi ini saatnya saudara dan saya membuktikan bahwa cintamu, kasihmu kepada Kristus yang perlu kau tunjukkan sekalipun di masa-masa pandemi ini. Saudara dan saya datang ke tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa kita lakukan itu? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Berikan sore bagi Tuhan kita. Jadi ini ciri yang pertama, kasih Yesus bagi gerejanya, ia rela berkorban. Ciri yang kedua, kasih Yesus bagi gerejanya, kasihnya itu kekal. Katakan kekal. Lihat kiri kananmu, kasih Tuhan itu kekal. Ya, kasih Tuhan kekal buat kita. Artinya apa sih? Tetap, tidak berubah. Tetap tidak berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, kekal adanya. Jadi luar biasa, kasihnya tuh tetap tidak berubah. Luar biasa. Tapi yang berubah, kasih kita yang kadang berubah. Ya Pak ya, kadangkala menurun. Apalagi masa-masa yang tidak mudah. Tapi lihat apa yang disampaikan dari Voice of Pentecost tadi, supaya saudara tetap cinta Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang selalu membangun hubungan saudara lewat firman. Sekalipun berbagai macam proses, saudara tetap mengasihi Tuhan. Bahkan tadi dikatakan saudara tetap kuat. Bahkan tidak hanya kuat, tapi menghasilkan buah. Ya apa ya? Aduh saudara, kalau saya Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan bagi saudara saya. Tetap kuat. Firman Tuhan ini, saya teringat pada waktu berapa minggu yang lalu yang saya singgung tentang salah satu pemimpin persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia ketika dia pergi ke NTT. Ternyata jemaat anak tua, banyak orang percaya di sana. Mereka kehilangan rumah, bahkan ada yang kita kehilangan anggota keluarga, bahkan harta benda mereka. Tapi pada waktu pengurus badan kerja PGI di sana, mereka bilang begini, Pak, kami memang kehilangan mata pencarian, bahkan rumah kami,
Bahkan ada anggota keluarga kami yang juga meninggal gara-gara itu. Tetapi sekalipun demikian, mereka bilang begini, Pak, tolong Pak, kami memang banyak kebutuhan lain, tapi tolong Pak, kami butuh Alkitab, kami butuh firman, sebab dengan firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Akhirnya dikirim Alkitab. Sekalipun kita belum gereja kita belum menyalurkan bantuan nih, tetapi kita akan nanti ketemu ya. Saya akan mengajakkan pengurus berbicara, kita akan menyalurkan sesuai dengan apa yang kita punya. Supaya apa? Supaya saudara kita pun boleh terbantu. Siapa yang membantu mereka? Saudara saya, gereja Tuhan pada umumnya. Amin. Firman Tuhan, pertanyaan buat kita, selama ini apakah kita masih menjadi pribadi yang suka baca firman? Jawablah dalam hati masing-masing. Ya, jawab dalam hati masing-masing. Jadi, Bapak dan Saudara kasih Tuhan, ciri yang kedua kasih Yesus itu kekal adanya. Tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kasihnya tidak berubah, Tuhan pun minta kepada kita. Proses tetap berjalan dalam kehidupan kita. Proses itu banyak sekali. Bisa berhubungan dengan keuangan, berhubungan kesehatan, dan pekerjaan di sebagian. Tapi Tuhan mau, jangan proses itu membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Tapi proses itu justru membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga mengalami kebahagiaan Tuhan, kekal Tuhan, dan kita menghasilkan buah. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini kasih, ciri kasih Yesus yang kedua bagi dia. Lalu yang ketiga, kasih Yesus itu aktif. Artinya apa? Artinya kasih Yesus yang ada dalam diri orang percaya atau gereja Tuhan itu terus bekerja, terus membuat orang itu rohnya tetap berkobar-kobar, terus menyala-nyala. Untuk apa? Untuk menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupannya. Jadi dengan kata lain, kasih Yesus yang dia sudah berikan ke depan saudara tidak mandek. Tapi kasih Kristus itu terus mendorong saudara saya untuk tetap menyala-nyala rohnya, berkobar-kobar rohnya. Amin. Saya berikan contoh dalam firman Tuhan. Kisah tentang Saulus atau Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Dalam pasal 9 itu mengisahkan tentang pertobatan Saulus ya. Ayat 19 berkata demikian, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan beberapa orang yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pasal 9 mengisahkan pertobatan Saulus. Ketika dia mau pergi ke sebuah tempat yang bernama Damsyik. Di situ dia Tuhan tangkap. Matanya melek, tapi nggak bisa lihat. Itu perjalanan Saulus. Saulus itu orangnya tadi ketika mendengar ada orang menyembah Tuhan, dia datang ke situ. Karena dia sudah dapat surat dari tokoh-tokoh agama, orang-orang penting, ahli-ahli agama. Dia dapat surat kuasa. Di mana orang menyembah Tuhan, di situ dia bikin ulah. Tapi Tuhan tangkap. Ketika dia sudah tangkap, bertobat. Ketika dia bertobat, dia punya roh yang berkobar-kobar. Semangatnya menyala-nyala. Untuk apa? Menceritakan kebaikan Kristus yang dia sudah alami. Sampai orang-orang Yahudi yang ada dalam suku bingung. Tadinya orang ini datang untuk memilihkan huru-hara, tapi kok sekarang kok memberitakan nama Yesus? Mereka tidak ngerti bahwa Saulus itu sudah dijamah Tuhan.
dan bertobat. Ketika dia bertobat, semangatnya, rohnya berkobar-kobar. Maka dari itu saya katakan, kasih Yesus itu aktif dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Kalau ya teman nih kenapa nih? Amin. Begitu saudara. Kalau rohnya itu aktif, kasihnya Tuhan aktif dalam kehidupan saudara, saya itu seyoknya antusiasnya itu luar biasa. Amin. Amin. Harusnya itu. Bukan sengaja dibuat-buat, enggak. Tapi ekspresi saudara saya, kenapa? Karena kasih Yesus itu aktif dalam kehidupan saudara saya. Membuat saudara saya tetap semangat. Semangat ini bukan dibuat-buat, enggak. Karena dari dalam, termasuk dalam mengerjakan pelayanan. Pelayanan kalau kita nunggu pujian dari banyak orang, saudara akan jadi lemah. Kalau saudara melakukan pelayanan ketika ada orang memuji kita, saudara akan jadi lemah. Kalau saudara melakukan segala sesuatunya, karena nanti dapat ada pujian dan sebagainya, saudara akan menjadi orang yang lemah. Tapi ketika kasih Tuhan yang menjadi kekuatan di kehidupan saudara saya, karena kasih Tuhan itu tadi yang kekal, Dia berikan buat saudara saya, itu menjadi kekuatan buat kita, itu menjadi motor buat kita. Saudara saya mau dipuji atau tidak dipuji, saudara tetap berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Itu pada waktu masa pandemi, kasih Tuhan, ibadah kita ini kan lagi di syuting, yang pujian hanya berapa orang, karena yang lain belum berani. Masa-masa itu saya betul-betul bergumul, memang nggak mudah, tapi puji Tuhan masih ada yang berani. Kita bisa pelayanan, sekalipun kadang-kadang khotbahnya nggak ada orang melihat kita gini, ternyata khotbah ada orang yang tidak ada orang tuh ternyata beda, saudara. Kalau saya ngomong begini, saudara tatap saya begini kan punya semangat tersendiri. Tapi saya ngomong kosong melompong, kursi pun tidak dipasang. Saudara pun dia kasih Tuhan, saudara masuk, nggak ada siapa-siapa. Tapi hanya cuma anggaplah ini 1000 orang. Saya berharap pada waktu Bapak melihat lewat secara online, wah saudara jadi sempada, saya itu bergumul bukan main, ya. Nggak mudah ternyata. Ketika saudara ada tempat ini, ternyata punya pengaruh tersendiri bagi seorang pelayan Tuhan apapun, baik itu pemuji, baik tamborin, baik pemusik, maupun yang firman Tuhan. Coba kalau musik nggak ada orang lihat, dia cuma begini, nggak ada orang, beda. Tapi ketika ada orang menikmati. Jadi ketika ada jemaat itu penting juga bagi setiap pelayan Tuhan. Tapi itu bukan satu-satunya yang memberi semangat itu, selain memang ada orang yang paling utama ada karena kasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan itu menjadi motor dalam pelayanan kita, maka saudara saya tetap antusias di dalam mengerjakan pelayanan yang ada. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kasih Tuhan itu aktif. Yang selanjutnya ciri dari kasih Yesus terhadap gerejanya, ya. Yang keempat, ya, yang terakhir itu kasihnya utuh. Kasihnya utuh, artinya kasih Kristus itu tidak setengah hati, tidak terbagi-bagi, tetapi utuh dan sempurna adanya. Utuh, tidak terbagi-bagi. Yesus rela mati. Di dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-5 ke-2, kemudian Galatia pasal yang ke-2 ayat 19 hingga 20, Ia telah menyerahkan nyawanya dan mati karena kita. Kasihnya utuh. Amin. Kasihnya tidak terbagi. Ia memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ke-17 itu membuktikan kasihnya buat kita. Lalu yang ketiga, ia menyatakan kasihnya dengan mengampuni setiap orang berdosa. Salah satu contoh dalam firman Tuhan, perempuan yang berdosa yang percaya akan dia dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ke-47 ayat ke-48. Jadi yang terakhir, ciri dari kasih Yesus, kasihnya utuh, tidak terbagi-bagi. Amin. Kita saja manusiawi kita, ya, kita nggak mau pasangan kita tuh mendua hati. Kita mau pasangan kita hanya satu-satunya. Dia sayang kepada kita, bukan kepada yang lain. Betul nggak? Betul nggak? Tuh kalau pasangan kita. Orang yang bekerja pun juga dalam sebuah perusahaan, dia mau anak buahnya itu fokus melakukan pekerjaan di mana dia bekerja. Kamu harus kayak begini. Aturan main yang kita harus kamu jalankan. Tidak mungkin dia pergi bawa barang kita, tahu-taunya dijual barang orang lain. Tidak mau dia. Tuhan pun mau kita nggak boleh mendua hati. Jangan ada ilah lain kataku. Tapi yang aku mau, biarlah hatimu mengasihi aku. Itu yang Tuhan mau bagi setiap kita. Oleh karena pagi hari ini sudah kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus begini, ingat, bertalian teman-teman kita, kasih Yesus bagi gerejanya. Bagian pertama kita bicara tentang ciri dari perkata kasih Yesus. Cirinya tadi ada 4. Yang pertama, kasihnya rela berkorban, kasihnya kekal. Kemudian ketiga, kasihnya aktif. Yang keempat, kasihnya itu utuh adanya, tidak terbagi-bagi. Kita masuk bagi yang kedua, kasih Yesus bagi gerejanya. Bagian yang kedua, manfaat daripada kasih Yesus terhadap gerejanya. Apa manfaatnya? Kalau saudara dan saya itu olahraga, pasti punya kandungan manfaatnya apa? Supaya segar badan kita nih segar bugar, sehat. Ya. Kalau saudara dan saya itu makan teratur, tentu kita punya maksud, ada tujuannya, ada manfaatnya buat kita. Supaya badan ini sehat. Amin. Amin. Manfaatnya kasih Yesus bagi kita itu apa? Manfaatnya yang pertama, agar kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ke-18. Artinya apa? Artinya kita dibebaskan dari kebinasaan, dibebaskan dari yang namanya penghukuman kekal, diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya, kita menjadi umat yang dikasihinya. Kita menjadi umat yang dikasihinya dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ya. Keempat, kita menjadikan kita kawan sekerja Allah. Yang kelima, menyempurnakan kita gerejanya di hadapan Bapa di surga. Dan yang terakhir, membawa kita menjadi warga kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini manfaat daripada kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Selain kita sudah melihat bagian pertama tadi cirinya, dan kasihnya itu manfaatnya luar biasa. Amin. Jadi saudara saya itu bukan orang sembarangan sebetulnya di hadapan Tuhan. Saudara saya itu orang yang istimewa, orang yang spesial di mata Tuhan. Sekalipun mungkin di sekitar kita mungkin orang menganggap kita, wah, tidak ada apa-apanya, tidak masalah saudara kasih Tuhan. Yang penting kita di mata Tuhan berharga dan istimewa. Dan kita adalah orang yang dikasihinya. Amin. Jadi kalau saudara saya menyadari itu, saya percaya saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya,
bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, Yesus katakan begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini suatu nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat Tuhannya di Filipi supaya apa? Supaya mereka mengikuti cara hidupnya. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini punya warga kerajaan surga. Karena itu ikuti teladan hidupku. Aku yang tadinya orangnya begini-begini, yang tadinya yang mencari orang menyembah Tuhan dan selalu bikin olah. Ketika dia sudah bertobat, hidupnya luar biasa. Sampai dia berani berkata kepada jemaat di Filipi, ikutilah teladanku. Karena kita ini warga kerajaan surga. Amin. Kalau kita menjadi komunitas, sebuah komunitas, dan komunitas itu banyak disegani orang. Waduh, komunitas itu biasanya punya stiker sendiri. Kasih stiker, kalau orang tahu kita ini komunitas dalam sebuah organisasi tertentu, dan komunitas itu komunitas, waduh, bangganya bukan main. Kita pakai labelnya, ya, kemana-mana, waduh, orang segan. Kenapa? Ini komunitas yang tidak sembarangan. Saudara saya, komunitasnya bukan orang sembarangan. Amin. Kita ini komunitas. Memang sekarang kita lagi hidup dalam dunia, tapi saudara saya itu orang yang memiliki nilai lebih. Karena kita punya warga kerajaan surga. Sebagai warga negara Republik Indonesia, saudara bangga enggak? Halo? Bangga dong? Kamu WNI atau WNA? WNI. Warga negara Indonesia. Waduh, mantap. Ya. Indonesia kaya, amin. Walaupun banyak orang miskin juga. Luar negeri itu kan berusaha untuk mengambil kekayaan di Indonesia. Coba lempar aja biji rambutan sudah habis makan di pasar, lempar gini, wah langsung hidup berapa minggu kemudian tumbuh. Coba kalau kita pergi ke bagian Timur Tengah, gersang, kerontang, kering dan sebagainya, lempar biji rambutan, gosong, bisa matang udah. Tapi di sini saudara habis makan rambutan, lempar 2 minggu kemudian tumbuh bijinya. Itu tandanya tanah Indonesia itu diberkati. Menang loh. Jangan. Udah saudara kasih Tuhan ya. Diberkati. Kalau Indonesia negara kita yang besar ini diberkati, termasuk saudara saya diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Sekalipun mungkin enak temen ya. Kembali saya ngomong diberkati, nah, kalau saya ini lagi juga susah Pak. Tapi kalau saudara saya masih bisa makan, puji Tuhan. Amin. Saya pernah alami kondisi yang betul-betul kritis secara ekonomi. Di masa-masa saya lagi keluarga pertama, saudara, kena krismon. Waduh, ternyata dampaknya luar biasa. Indomie saya satu itu bisa makan 4 kali. Indomie satu. Coba sekarang boro-boro, masih kurang, bisa makan 2 bungkus. Dulu saya makan Indomie satu buat 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Dibagi 4. Tapi saya bersyukur sekalipun dibagi 4 saya masih bisa makan. Berarti Tuhan masih berkati, amin. Bisa makan. Apalagi kalau kita lebih daripada itu. Kenapa? Karena saudara saya itu bukan orang sembarangan. Saudara saya itu adalah warga kerajaan surga. Karena saudara sudah ditebus dengan caranya tidak baik. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan, menjadikan kita orang harga di mata Tuhan, menjadi umat yang dikasihinya, menjadi kawan sekerja Allah.
dan kita menjadi orang-orang yang betul-betul berarti di pemandangan Tuhan. Oleh karenanya pada pagi hari ini, kalau Tuhan sedemikian rupa sudah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya sedemikian rupa dalam kehidupan saudara dan saya, Dia rela berkorban, menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian, dan kasih-Nya itu adalah kasih yang sempurna. Sebagai umat Tuhan, saudara dan saya harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apapun tantangannya, apapun problemnya, apapun proses yang harus terjadi, mari terus bangkit bersama dengan kekuatan Tuhan, supaya kita tetap terus melihat cara Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, sekalipun nyawa sebagai taruhannya. Tapi ketika engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Dia tidak biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ketika engkau jatuh, pasti ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara dan saya. Amin. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, sekaligus kita mempersiapkan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita dengan pujian mengatakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing, sampai kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengubah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus mengubah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Lagi kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengubah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu
Bapa, buat kasih-Mu Yesus yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan, kita ada di tempat ini menikmati kebaikan demi kebaikan dalam ibadah ini. Yang setiap kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan mau supaya saudara saya tambah mengasihi Tuhan, tambah setia, tambah antusias. Karena kasih Tuhan sudah Dia berikan kehidupan kita. Dia rela berkorban. Kasih-Nya kekal dan kasih-Nya aktif dan kasih-Nya utuh Dia berikan dalam kehidupan saudara saya. Apapun yang hari-hari ini yang memproses hidupmu, ingat, Yesus mengasihi saudara saya. Kita boleh mendengar firman-Nya pagi ini. Biar firman-Nya boleh memberkati setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah mendengar pesan firman pagi ini. Materaikan firman itu di hati kami, agar firman Tuhan bertumbuh, berbuah, dan membawa kami bangkit, dan membawa kami untuk mengalami terus, ya Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang beban berat, baik yang tempat ini maupun di rumah, mereka mengikuti ibadah secara online. Tuhan lawat mereka Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sakit terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumahnya. Kami percaya kasih-Mu sempurna. Tuhan menyatakan kasih-Mu melawan setiap umat Tuhan, supaya mereka boleh terus bangkit dalam Tuhan. Dan di tempat ini, apapun pergumulan setiap beban kami percaya Engkau Allah kami yang peduli, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami hadir pagi ini, tidak seorang melewati, semua berkati. Dan ketika kami pulang, kasih Tuhan menguasai hidup kami, membuat kami untuk tetap terus antusias di dalam mengiring Engkau dan melakukan kerja-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam firman Tuhan, dalam perjamuan kudus pagi ini. Mari Bapak, Ibu dan Saudara udah kasih Tuhan, angkat roti di tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat, Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu. Semuanya Dia lakukan karena Ia mengasihi saudara saya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan rotinya. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum anggurnya. Haleluya. Makasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, kasih-Mu
Yesus, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak berakhir. Kasih Yesus membuat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membuat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan kasih-Mu sempurna, Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa buat pimpinan-Mu, kehadiran-Mu, lawatan-Mu dan pertolongan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami, dalam ibadah kami pagi hari ini. Semuanya bisa berjalan berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Biar apa yang Kau lakukan dalam ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat ibadah kami kerjakan, kami lakukan, ini mendatangkan yang baik bagi kami, yang membangun dan menguatkan iman percaya kami. Berkat semua dan jemaat Tuhan yang hadir, yang melampau dilayani, tidak seorang mentau lewati, semua boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk ibadah kami yang nanti sore yang kedua. Allah Roh Kudus yang memimpin, Allah Roh Kudus yang mengurapi, Allah Roh Kudus yang memampukan kami, supaya kami dapat melakukan, mengerjakan segala pelayanan yang ada dengan kekuatan kemampuan Tuhan menyertai kami. Demikian juga buat keamanan dan jemaat yang sudah menetapkan diri, tidak ada yang membatalkannya. Semuanya datang dan antusias untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna, agar kami boleh kembali tiba di tempat masing-masing dan yang tidak kurang suatu apapun. Dan apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, di dalamnya Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus berdoa, haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Sudah kasih Tuhan, kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara-saudara Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang dilaut Tuhan dan berkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.